dia lihat ke bawah, ini gila banget sih. Kaki suami Melody itu naik ke selangkangan kakinya Sinamorol. Kasus perselingkuhan di sekolahan antara orang tua murid itu bener-bener ada nyatanya. Gila sih. Oke, kalau yang belum tahu, sini tante ceritain. Mungkin akhir-akhir ini FYP TikTok, Instagram, YouTube, Reels, semua sosial media lo akan membicarakan seorang artis TikTok yang suaminya ketahuan selingkuh beserta ada barang buktinya dengan orang tua murid di sekolah anaknya. Lebih gilanya lagi, nih si ibu-ibu ini ya, aka si Gayung Lopeping ini ngikutin atau ngebuntutin keluarganya si seleb TikTok ini sampai liburan ke New Zealand. Kalau menurut instastorynya sih dia nggak dibayarin ya, tapi ada gila-gilanya gitu sampai ngikutin ke New Zealand. Kayak lu modal juga ya. Teori konspirasinya Azek, katanya sih ebes-ebes ini udah punya suami satu, ada lagi suami siri. Nah yang ini pacarnya. Gue juga bingung asli. Cuman ada yang mau gue ceritain. Jadi kemarin gue ketemu sama salah satu sahabat gue, seleb TikTok juga. Terus kita ngobrol-ngobrol deh tuh, update kehidupan, ceritain tentang apa sih yang lagi hits gitu kan di dunia persilatan ini. Keluarlah cerita nih. Jadi temen gue, sebut saja namanya Kuromi. Jadi Kuromi ini punya suami dan punya anak. Sekolahlah anak si Kuromi ini sekolah swasta di Jakarta. SD nih ya, masih diantar jemput dong suami istri. Nah sesama ibu-ibu dan bapak-bapak mereka kan saling jemput ya, gantian gitu. Terus si Kuromi ini temen gue punya teman ya, sama-sama sekolahnya di kelas yang sama anaknya Kuromi. Sebut aja namanya Melody dan Sinamorol. Oke, Melody cewek, Sinamorol cewek. Oke, masing-masing udah punya suami, punya anak di kelas ya sama. Jelas. Kuromi, Melody, sama Sinamorol mereka tuh suka hangout bareng, suka playdate bareng ya, bersama ebes-ebes dan bapak-bapak lainnya kalau di hari weekend. Oke. Jadi ini lumayan akrab ya ceritanya, sering playdate bareng, sering makan bareng, main ke rumah, kadang juga nitip anak gitu kan. Ya sebagaimana adanya kalangan orang tua para murid di Jakarta. Suatu hari nih mereka lagi playdate bareng, ngapain? Karaokean. Jadi kalau di Jakarta itu tipe karaoke tuh berbagai macam ya. Ada yang bisa buat nyanyi-nyanyi doang, ada yang plus-plus, tapi ada juga yang buat keluarga. Jadi ada meja makannya, terus anak-anak bisa main di playground, bisa sambil nyanyi-nyanyi. Pokoknya ala-ala keluarga sosialita di Jakarta. Oke? Sedikit background, Melody ini sama suaminya Melody kayaknya mereka open relationship deh. Buat teman-teman yang nggak tahu nih ya, open relationship itu status mereka memang suami istri, tapi suaminya boleh punya pacar lain, istrinya juga bisa punya pacar lain. Oke, tapi mereka masih sama-sama, masih satu rumah, masih satu atap buat ngebesarin anaknya. Sebenarnya ini tuh bukan suatu hal yang baru lagi. Kalau teman-teman pecinta segmen Showtime pasti tahu dong cerita tentang open relationship ini. Walaupun status mereka suami istri, tapi mereka bisa sama-sama istilahnya selingkuh, tapi ya sama-sama tahu gitu. Oke? Intinya mereka berdua masih terikat hubungan suami istri karena apa? Karena mereka mau membesarkan anak mereka bersama-sama. Tapi kalau dilihat dari sosial medianya ya, biasanya sih ibu-ibu sekolah udah pada tahu nih. Soalnya mereka lumayan publish nih, si Melody suka pergi clubbing sama teman-teman cowoknya, foto-foto sambil dipeluk-peluk, sambil dicium-cium gitu. Nah, lakinya si Melody juga begitu. Dia suka ke luar negeri, suka
mancing. Kadang-kadang ada cewek-cewek yang siapa ya itu gitu, kayak bukan teman, bukan saudara, tapi kayak rangkul-rangkulan. Oke. Dan mereka biasa-biasa aja, nggak ada rasa cemburu sepertinya ya. Si Melody ini backgroundnya anak jaksel sejati, sedangkan suaminya orang bule. Pekerjaannya adalah life coach. Kalau menurut Google ya, gue baca ini, membimbing yang membantu orang mencapai tujuan pribadi dan profesionalnya. Life coach membantu klien mengatasi hambatan dan menemukan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebenarnya waktu pertama kali dikasih tauin kerjanya apa, life coach tuh kayak membingungkan. Jadi kalau di Bali nih sebenarnya udah lumayan famous nih life coach ini. Dia memberikan petuah dalam menjalani hidup gitu. Jadi misalnya ada nih life coach yang ngajarin, untuk memikat para klien, coba deh sini gue buka aura lo. Pakai baju apa sih? Jadi sign lo itu api atau air ya. Jadi dia bisa baca nih, aura lo nih kayaknya lebih kuat di api atau di air gitu ya. Jadi sebaiknya lo tuh bisa pakai baju warna merah atau warna biru gitu, yang sesuai dengan kepribadian lo. Nanti juga diajarin tuh, gak cuma sampai situ, lo juga bisa konsultasi tentang rumah lo, pemilihan warna cat, pemilihan warna furniture, benda-benda yang menghasilkan energi di dalam rumah lo. Kira-kira seperti itu. Bisa ditangkap sampai sini pekerjaannya, oke. Jadi selebihnya kalau dia nggak ada klien, suami Melody ini suka banget berpergian sendirian ke laut. Ya. Background dari Cinnamoroll sama suaminya ini tipe keluarga yang sangat hangat. Jadi mereka tuh suka banget berpergian bareng-bareng, foto keluarga, jalan-jalan ke luar negeri, tiap weekend makan di luar. Pokoknya tipe keluarga yang cemara, harmonis, oke? Suami dari Cinnamoroll ini adalah seorang pejabat umum tapi bukan pejabat negara. Soalnya kalau gue detailin takutnya ketahuan nih ya. Sedangkan Cinnamoroll sendiri adalah seorang ibu rumah tangga. Oke, kita balik lagi saat Kuromi, sahabat gue, ngegepin salah satu dari mereka selingkuh. Jadi ceritanya udah pesen nih tempat karaoke di mana mereka suka makan-makan. Nggak cuman Cinnamoroll aja, nggak cuman Melody aja, tapi ada juga ebes-ebes yang lainnya datang ke sana. Di acara kumpul-kumpul weekend keluarga bahagia ini, selain keluarga Kuromi ya, teman gue ini sama suaminya dan anaknya, ada juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain. Tapi Melody nggak datang. Suaminya Melody datang sama anaknya. Rada-rada suspicious sih sebenarnya. Kenapa ya? Bapak-bapak kok mau gitu loh gabung sama ibu-ibu yang lain ya. Tapi nggak boleh sujon, nggak boleh, oke? Sedangkan Cinnamoroll juga datang seperti biasa sama suaminya dengan begitu hangat dan harmonis. Terus nih, udah makan-makan, udah nyanyi, udah happy-happy ya. Sama Mimi juga dong. Namanya juga lagi weekend ya. Sosialita Jakarta suka mimi-mimi ya, aka minum. Oke, maksudnya ngerti dong, alkohol, oke? Terus ketika orang-orang udah pada mau pulang, nggak tahu bagaimana suaminya Cinnamoroll ini juga pulang, tapi nggak bawa Cinnamorollnya. Katanya ada tugas mendadak. Biasa, namanya juga bapak-bapak sibuk ya. Intinya di dalam tempat karaoke itu ada Cinnamoroll bersama anaknya, Kuromi dan suami dan anaknya, suami dari Melody dan anaknya. Ingat ya, Melodinya nggak ada. Kemudian anak-anak itu kan lagi seru-seruan nyanyi ya. Bayangin ya guys, tempat karaoke-nya itu gede. Posisi mejanya itu kayak meja rectangle, persegi panjang, memanjang gitu. Kuromi di sini, suaminya Kuromi di sini, suami Melody di sini, dan Cinnamoroll di sini. Jadi kayak ada 4 begitu ya. Anak-anak di depannya lagi pada seru-seruan nyanyi-nyanyi gitu. Kuromi, Cinnamoroll dan suaminya Melody itu udah rada-rada tips itu karena udah lama ya minum-minumnya ya. Lumayan ya, bikin kayak tipsi-tipsi gimana gitu. Kemudian Kuromi tuh lagi texting temennya. Otomatis kalau lagi ngechat gitu kan taruh handphone di bawah. Pas dia lihat ke bawah, ini gila banget sih. Kaki suami Melody itu naik ke selangkangan kakinya Cinnamoroll. Kebayang dong ya. Jadi dia lepas sepatunya. Kaki suami dari Melody itu berada di tengah-tengah paha Cinnamoroll. Teman gue nih tuh udah kayak, yang gue lihat bener gak sih? Ya
Apa jangan-jangan gue kebanyakan minum nih, sampai gue berhalusinasi. Gue ngeliat secara harafiah ya, temen gue sendiri kakinya tuh ada di tengah-tengah selangkangan istri temennya gitu. Dia mencoba untuk tenang ya, inhale, exhale. Dia WhatsApp tuh suaminya yang depan-depanan gitu kan. Suami itu lagi ngeliatin anaknya sambil iya nyanyi gitu kan. Texting dia tuh Kuromi ke suaminya, sayang cepetan lihat ke bawah, itu kakinya suaminya Melody, lihat sekarang dia ngapain. Tapi suaminya Kuromi nih ya, nggak ngegubris mukanya Kuromi. Dia udah fokus ngeliatin anak-anak yang lagi bercanda-canda gitu loh, ngerti kan? Terus dia texting lagi dan dia mau mastiin dong, ini beneran kakinya. 2 kali dipastiin, karena lebih gila lagi, kaki suaminya Melody itu bisa kelihatan bergerak-bergerak ke selangkangan Cinnamoroll. Tapi Kuromi kan gak mau sendirian ya ngegepin mereka selingkuh gitu. Secara mereka temen deket, satu geng, anak mereka juga satu kelas. Di texting lagi nih suaminya, sayang cepetan gak lihat ke bawah. Suaminya tuh kayak ngeliat tapi ditaruh lagi handphonenya. Kesel gak lo jadi Kuromi? Masalahnya dia bener-bener detail ngeliat kakinya suaminya si Melody kayak finger Cinnamoroll gitu. Lebih enaknya lagi lo tau gak apa? Si Kuromi tuh baru sadar. Mereka berdua ya, suaminya Melody sama Cinnamoroll tuh kan hadap-hadapan, texting each other ya, sambil senyum-senyum kayak ABG baru jatuh cinta. Happy banget gitu ngobrol. Terus si Kuromi kan kayak gila-gila banget nih, beraninya ngelakuin perselingkuhan di depan anak-anaknya, di depan orang tua murid lainnya. Tapi Kuromi kesel dong, kenapa cuma dia yang ngeliat gitu. Terus akhirnya Kuromi nih karena sangkin gedeknya dan gak tahan pengen cerita sama suaminya, dia pura-pura ke toilet tuh terus sambil dirangkul suaminya dia ngomong, baca WhatsApp yang gitu kan. Suaminya Kuromi ini emang rada-rada flat gitu, kayak apa sih gitu, kayak nggak mau dengerin istrinya gitu. Dia cuma fokus ke anaknya aja. Kesel nggak lo? Kesel nggak lo kalau jadi Kuromi? Satu-satunya orang yang ngegepin sahabatnya sendiri ya, selingkuh sama sahabatnya juga. Kills. Akhirnya pesta karaoke selesai. Kuromi pulang tuh sama suaminya sama anaknya kan. Di mobil Kuromi ngamuk dong, sayang please banget deh, kamu kenapa nggak baca WhatsApp aku? Aku udah capek banget dari tadi ngetikin ya, udah deg-degan nih ngeliat di bawah, tangan gemeter ngegepin orang selingkuh, tapi lo tuh nggak mau baca ya WhatsApp gue. Lo tahu apa kata suaminya Kuromi? Ternyata dia duluan udah ngeliat suami Melody sama Cinnamoroll kayak begitu. Bahkan sebelumnya mereka tuh jempolnya begini-begini nih. Bahkan suaminya juga ngeliat waktu kaki suami Melody itu ngelus-ngelus betis ke pahanya Cinnamoroll. Das, capek banget sumpah. Lo pikir gue nggak ngeliat? Kata suaminya Kuromi. Kuromi langsung kayak, what? Lo ngeliat? Iya, tapi gue keselak tuh. Bentar, minum dulu. Emosi nih gue. Tapi gue takut ketahuan kalau gue itu udah ngeliat. Jadi waktu lo texting gue juga sebenarnya udah tahu gue pengen cerita ke lo. Tapi gimana caranya cerita ke lo kalau kita itu ada di satu meja yang sama dan anak-anak kita ada di situ. Sebenarnya Kuromi juga lega sih, bukan dia doang yang ngegepin perselingkuhan ini, suaminya juga menjadi saksi. Tapi gimana ya, besok paginya kan mereka bakalan ketemu lagi nih di sekolah kan. Awkward gak sih? Atau mereka akan pretend biasa-biasa aja, like nothing happen. Cuma maksud gue, please banget deh suaminya Melody nih ya. Gue tahu lo open relationship, kita semua tahu ya. Kayak ya udah, oke. Kalau Anda mau selingkuh, lo mau punya pacar lain, tolong banget jangan yang bini lo kenal gitu. Kayak gedek gak sih? Tapi gak tahu juga lah ya. Karena kan mereka tuh open relationship, jadi seharusnya mau sama siapa aja, boleh-boleh aja ya. Gak tahu nih perjanjian di dalamnya seperti apa.
Cuman yang gua nggak nyangka ya Cinnamoroll ini, karena mereka di sosial media very very romantic. Mereka juga baru anniversary. Setiap ngerayain ultah anaknya tuh gede-gedean banget. Kebayang gak sih kalau sampai anaknya tuh tahu dua-duanya kalau ibunya itu selingkuh sama bapak temennya. Ini persahabatan tuh bisa hancur, mental anak juga rusak, cuy. Gua nggak habis pikir gitu. Maksud gua, please lah, kayak nggak ada orang lain aja yang bisa dijadiin selingkuhan, oke? Dan lo tahu yang lebih gila apa? Sekarang Melody sama suaminya Melody yang open relationship ya, sekarang balik lagi dong. They are back together as a husband and wife properly. Mereka nggak saling punya pacar. Mereka terlihat bahagia. Mereka terlihat menghabiskan waktu bersama-sama. Bahkan mereka terlihat liburan bareng-bareng yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Cinnamoroll, ini sedih sih. Kayak nggak semua yang di media sosial kita lihat itu aslinya kayak gitu. Cinnamoroll dan suaminya yang terlihat bahagia, keluarga cemara, sekarang mereka memilih untuk berpisah. Lo tahu kenapa mereka bercerai? Ini IETT aja ya, bener-bener cuma geng itu doang yang tahu. Suaminya Cinnamoroll yang pejabat umum ini nih ketahuan main Grindr.